Oke, saya sekarang mau menjelaskan activity based costing ya. Nah, ini overhead cost itu adalah biaya yang paling susah untuk kita alokasikan secara akurat gitu ya. Kalau kita mau bagi-bagi dia overhead cost ini per unitnya berapa sih? Per unit produknya itu berapa sih gitu overhead cost-nya yang dia tanggung gitu. Itu sangat susah karena dia bersifat tidak langsung ya, kita tidak bisa menelusurinya gitu. Nah, karena dia tidak akurat ini, ada beberapa metode gitu. Nah, yang kita akan coba ulas sekarang adalah activity based costing. Yang itu nanti kita komparasikan dengan metode costing tradisional gitu ya. Nah, activity based costing ini kenapa kita gunakan ya? Kok berbasis aktivitas gitu? Karena ini adalah reasoningnya ya. Setiap produk itu pasti diproduksi menggunakan aktivitas, dan setiap aktivitas itu pasti menghabiskan sumber daya gitu ya. Semakin banyak kita melakukan aktivitas, sumber daya yang kita pakai otomatis akan semakin meningkat gitu. Sehingga penalaran yang digunakan saat kita menggunakan activity based costing adalah kalau kita mau menelusuri dia secara lebih akurat, maka kita harus menggunakan alokasi yang berbasis aktivitas gitu. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung ke contoh aja supaya gampang kita pahami. Ini kita akan bandingkan nanti ya antara ABC dan traditional costing. Nah, ini ada satu perusahaan, dia memproduksi otomobil. Ada dua ya otomobil yang dia produksi, yang dia jual. Yang pertama The Boot dan yang kedua The Club. Nah, di sini kasusnya dibanding-bandingkan ya. Yang The Boot ini produksinya 25.000 unit per tahun, untuk The Club itu 5.000 unit per tahun. Lalu biaya tenaga kerja langsung, direct material ini, biaya bahan baku langsung per unitnya $40 untuk The Boot dan $30 untuk The Club. Lalu biaya tenaga kerja langsungnya adalah 12.000 per unit untuk masing-masing produk. Nah, masing-masing produk ini sama-sama membutuhkan 1 jam tenaga kerja langsung untuk menyelesaikan produk gitu ya. Nah, expected annual manufacturing overhead cost-nya itu $900.000. Jadi kira-kira 1 tahun itu $900.000 gitu ya. Nah, maka kalau kita mau hitung menggunakan tenaga kerja langsung, maka kita ketemu nanti ini adalah 900.000 tadi itu yang tahunan dibagi 30.000 jam itu sama dengan $30 per jam tenaga kerja langsung gitu ya. Nah, jadi kalau kita pakai metode tradisional, kita ketemu nanti overhead cost-nya itu adalah untuk kedua produk ya. Untuk kedua produk itu sama overhead cost-nya, yaitu $30 per unit. Itu kalau kita menggunakan traditional costing. Nanti kita bandingkan ya. Tapi kita sekarang mau coba menghitung dengan ABC. Nah, kalau kita menggunakan ABC ini ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan ya. Yaitu ada 4 tahap. Nah, dalam contoh ini kita coba dulu tahap pertama. Tahap pertama saat kita mau melakukan ABC ya, adalah harus kita mengidentifikasi dan mengklasifikasi aktivitas-aktivitas gitu ya. Dalam satu produksi itu apa saja ya aktivitas yang kita lakukan. Nah, kalau di kasus ini yang pertama adalah setup mesin, yang kedua pemesinan, lalu yang ketiga inspeksi. Nah, $900.000 per tahun tadi itu kalau kita bagi-bagi berdasarkan aktivitas ini, setup mesin itu menghabiskan $300.000. Pemesinan menghabiskan 500.000, inspeksi 100.000, dan seterusnya ya. Sehingga ketemu tuh totalnya 900.000. Nah, lalu tahap yang kedua adalah kita mengidentifikasi cost driver. Apa itu cost driver? Jadi cost driver itu bukan pengemudi biaya ya. Nanti kalau kamu terjemahkan, cost driver itu artinya pemicu biaya. Jadi semakin tinggi maka biaya nanti akan semakin tinggi. Contoh misalnya aktivitasnya adalah setup mesin. Nanti kalau cost drivernya apa? Cost drivernya adalah jumlah setup. Semakin tinggi kamu melakukan setup, maka nanti biayanya akan semakin tinggi gitu ya. Pemesinan, semakin banyak jam mesinnya maka pemesinannya semakin
banyak aktivitasnya ya, biaya nanti semakin banyak. Inspeksi, kalau inspeksi menggunakan cost drivernya jumlah inspeksi, kalau inspeksinya banyak ya nanti biayanya akan semakin tinggi gitu. Nah ini kalau dibagi-bagi selama 1 tahun ya 900.000 tadi itu biaya tahunannya, kalau kita hitung aktivitasnya ternyata dalam 1 tahun itu ada 1.500 kali setup mesin, lalu ada 50.000 jam mesin, dan ada 2.000 kali inspeksi gitu. Jadi setelah diidentifikasi tadi apa saja aktivitasnya ya, ketemu 3 aktivitas ini, diidentifikasi cost drivernya gitu. Nah, lalu kita hitung dengan rumus ini gitu ya. Jadi estimasi overhead per aktivitas dibagi expected use of cost drivers per aktivitas. Gitu. Ketemu nih dengan tabel tadi ya. Nanti kalau di video ini kamu back lagi aja, putar lagi untuk melihat angka-angka yang tadi kamu cocokkan di sini. Ketemu di situ activity based overhead rates gitu ya. Ketemu yang untuk setup mesin itu $200 per setup, pemesinan itu $10 per jam mesin, dan inspeksi itu $50 per inspeksi ya. Nah, gampang kan? Oke. Lalu ini adalah aktivitas yang maksud saya tahap yang keempat ya, saat kita mau menghitung ABC. Nah, jadi overhead cost ini tadi kita masukkan ke dalam produknya gitu ya. Produknya kan tadi ada 2, the boot sama the club. Nah, ini seperti kamu bisa lihat nih. Oke ya. Ini sangat jelas tabelnya, ketemu itu cost-nya untuk overhead cost per unit. Untuk the boot itu ketemu $17, dan untuk the club itu $95. Oke ya. Jadi gampang aja ngitungnya ini. Nah, sekarang kita bandingkan antara tradisional dengan ABC gitu ya. Nah, ini sangat jelas perbedaannya ya. Jadi dia overstate kalau kita pakai tradisional. Lihat yang debut. Kalau kita pakai tradisional itu $82 per unit, kalau ABC 69 gitu. Nah, ABC ini kan lebih akurat. Nah, dia overstate tuh $13. Sementara untuk yang tradisional dia understate. Understate sebesar $65. Karena yang di traditional costing itu ketemu total cost per unitnya adalah $72, untuk ABC-nya $137. Gitu ya. Itu yang bisa saya jelaskan tentang activity based costing. Nanti kalau kurang memahami bisa mengulang-ulang video ini ya. Dan saya rasa contohnya cukup mudah untuk dipahami. Oke, terima kasih.